Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian independent t-test. Nah, independent t-test ini adalah uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui perbedaan mean atau rata yang bermakna antara dua kelompok bebas yang berskala data interval atau rasio. Dua kelompok bebas yang dimaksud di sini adalah dua kelompok yang tidak berpasangan. Nah, artinya sumber data berasal dari subjek yang berbeda. Misalnya kelompok kelas A dan kelas B, di mana responden dalam kelas A dan kelas B adalah kelompok yang subjeknya berbeda. Bandingkan dengan nilai pretest dan posttest pada kelas A, di mana nilai pretest dan posttest berasal dari subjek yang sama atau disebut dengan data berpasangan. Jadi secara garis besar, uji T independen memiliki dua data dari kelompok yang berbeda. Ada kelompok A dan kelompok B atau bisa disebut data A atau data B. Jadi dua data inilah yang akan dibandingkan. Selanjutnya yaitu tujuan dari uji independent simple t-test ini yaitu digunakan untuk menguji perbandingan atau perbedaan antara dua data. Nah, sebelum melakukan pengujian, kita terlebih dahulu harus melakukan uji normalitas data. Kemudian setelah itu, kita harus memastikan input data yang digunakan, yaitu menggunakan value atau faktor seperti input data pada uji homogenitas. Nah, seperti halnya pada uji paired simple t-test, nilai yang menentukan adalah nilai T atau hitung dan nilai sig atau signifikan. Salah satu perbedaan output pada pengujian ini adalah hasil uji homogenitas. Nah, sebagai contohnya, beberapa teori dan hasil penelitian mengemukakan bahwa self-esteem dipengaruhi oleh lingkungan seseorang. Contohnya di sini kita melakukan penelitian terhadap kepercayaan diri siswa kelas A dan kelas B. Nah, setelah mendapatkan data dari penelitian tersebut, kemudian datanya diolah menggunakan SPSS. Nah, SPSS sendiri akan dijelaskan oleh Saudara Nursipa. Terima kasih. Sekarang di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah menggunakan SPSS untuk mengetahui independent t-test dari self esteem. Datanya sudah kita ketahui ya, kita gunakan lagi data yang ini yang kemarin kita pernah coba. Kita copy terlebih dahulu ke dalam SPSS-nya. Di sini saya menggunakan input data yang kedua ya. Jadi satu baris itu ada dua data. Nah, kita beri tanda dulu. Ini kelompok A, kelas A atau data yang pertama ya. Dan ini untuk kelas B atau data yang kedua. Sebentar. Nah, kita hilangkan dulu nolnya ke sini. Nah, ini ada desimal, kita hilangkan, nolkan saja. Kemudian ini kita beri nama, ini itu datanya, kita beri nama self esteem. Kemudian yang ini itu kelompoknya, kelompok datanya ya, kelas
Karena yang dibandingkan kelas A dan kelas B, maka di sini kita beri nama kelas A dan kelas B. Nah, setelah seperti ini, barulah kita analisis menggunakan, ini di sini ada comparement, kemudian menggunakan independent sample t-test. Nah, self esteem kita masukkan ke tes variabel. Kemudian yang ini kelas A dan B-nya kita masukkan ke grouping variabel. Kita setting define grupnya ini ya, sudah. Grup 1 itu kelas A atau kelas data 1. Kemudian grup 2-nya juga kelas B. Continue saja, kemudian oke. Nah, seperti ini hasilnya, output dari independent sample t-test self esteem dari kelas A dan kelas B. Untuk selanjutnya output ini akan dijelaskan oleh saudari saya, Hasna Zakiatul Umah. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang tadi telah disampaikan oleh saudari Nursifa. Nah, dari hasil perhitungan yang tadi dilakukan oleh saudari Nursifa, kita memperoleh dua tabel. Yang pertama ada tabel grup statistik ini, yaitu statistik deskriptifnya, ada mean, standar deviasi, dan standar error mean. Dan yang kedua ada independent sample test. Nah, untuk independent sample test ini kita akan gunakan untuk menguji hasil dari perhitungan yang telah tadi dilakukan. Nah, salah satu perbedaan dari output pengujian ini adanya uji homogenitas. Uji homogenitas ini terdapat dua output, yaitu equal variance assumed dan equal variance not assumed. Nah, apabila berdasarkan hasil uji homogenitas itu bersifat homogen, maka yang digunakan adalah equal variance assumed. Dan sebaliknya, jika hasil uji tidak homogen, maka yang digunakan equal variance not assumed. Nah, dari mana kita mengetahui hasil itu homogen atau tidak? Nah, dari ini kan ada levels test for equality of variance. Nah, dari sini. Nah, di sini diketahui bahwa uji ini bersifat homogen karena equal variance assume-nya F dan sig-nya terdapat nilai. Jadi yang kita gunakan adalah equal variance assume. Nah, untuk menentukan hasil dari independent sample test ini, sama halnya seperti paired sample test, nilai yang menentukan adalah nilai T hitung dan nilai sig atau signifikansi yang ini. Jadi kita persimpel tabelnya seperti ini, nilai T dan nilai sig. T ini dari sini yang 0,483 dan nilai sig-nya ini 0,635. Oke, untuk hipotesisnya kita asumsikan HO sama dengan tidak terdapat perbedaan yang signifikan perbandingan self-esteem siswa sekolah A dengan B. Nah, yang H1-nya terdapat perbedaan yang signifikan perbandingan self-esteem siswa kelas A dengan kelas B. Kriteria keputusan, probabilitas atau nilai signifikansi lebih besar daripada 0,5, artinya HO diterima. Dan jika probabilitas atau signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka artinya HO ditolak. Nah, berdasarkan tabel ini, kita mengetahui bahwa nilai T sama dengan 0,483 dan signifikansinya sama dengan 0,635, yang artinya
0,635 itu lebih besar daripada 0,05. Nah, karena nilai signifikansi 0,63 itu lebih besar daripada 0,05, maka hasilnya HO diterima atau bisa dinyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan perbandingan self-esteem siswa sekolah A dengan B. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.